Masih ingat? Yang mat lazim kalimi ada mukhaffaf, ada mutsaqqal. Ya, apa bedanya? Masih ingat? Lupa Ustazah. Kalau Yang yang lain ingat ini yang udah banyak nih. mukofaf berhubungan dengan tasdid, Mukofaf Mat bertemu sukun, mutakol berhubungan dengan tasdid, mukofaf berhubungan dengan tasdid. sukun. Iya, Kalau Masya Allah. lazim Tuh, mustaqal benar kali ya. ini ciri-cirinya Jadi bertasdid. kemarin kita sedikit Lazim mundur mukofaf ke kali belakang, ini. kita bahas lagi mat badal, kemudian mat mat iwad ya. Dan di sini nambahnya kemarin jadi mat lazim mustaqal kalimi sama mat lazim mustaqal mukhaffaf kalimi ya, hanya khusus kalimi aja. Yang mukhaffaf itu hanya ada di dua kata dan satu kata, di dua ayat satu kata, yaitu kalimat Al-ana. ya, dibacanya Al-ana. ya begitu. Jadi jangan al-ana. Al-ana berarti dia tidak panjang a-nya, karena yang mat lazimnya itu yang depan, bukan yang belakang. Ya, itu yang mat lazimnya. Jadi bukan al-an yang sekarang itu ya, hanya nggak ada panjangnya. Al-an itu kan nggak ada panjangnya. Kalau itu dia ada dua. Ada di surat apa itu? Surat Yunus. Iya. Ayat 91 apa 51, Afwan? Iya, sama. Ada dua. Ayat 51 Ya, nanti dan dilihat ya, 91. nanti dibuka di surat Yunus. Nah, sekarang kita sampai pada kok ini terakhir ini. Duh. Salah pencet, sorry. Ini ya, ini kemarin Yunus 51 sama 91. Jadi ada dua. Ya. Hanya ada di doang. Nah, kata-katanya hanya ini aja. Nah, sama. Kalau ini al-ana wa qad kuntum, kalau yang ini al-ana wa qad asaita. Jadi hanya satu doang. Ada di Yunus 51 sama 91. Nah, tadi betul semuanya. 51 apa 91? Ternyata dua-duanya. Ya. Masya Allah ya. Baik, kita setelah ini jadi kita lanjut ke mat lazim harfi. Nah, ini saya ambil di Hidayatul Mustafid ya. Karena di sini agak sedikit berbeda di Hidayatul Mustafid ini ya, dengan kebiasaannya. Ada beberapa lah, itu hanya satu ini doang, kayak yang lain mah sama. Huwal maddul lazim al harfi al musyabba. Ya, kalau di Hidayatul Mustafid ini kita pakainya musyabba. Ada yang kadang-kadang musba. Ya, di sini kita perlu perhatikan sungguh-sungguh nih. Ya, huwal maddul lazim al harfil al musyabba. Huwa an yujada harfun fi fawatihis suwari hija'uhu salasatu ahrufin awsatuha harfu maddin wathalithu sakinun. Fa in udghima al-harfu alladhi ba'da harfil maddi kana muthaqqalan nahwu alif lam. Wa illam yudgham kana mukhaffafan nahwu sad. Ya, kemudian ada nun. Dan satu lagi ini contohnya qaf. Wa ma asbaha dzalika. Nah, di sini mat lazim musba. Ini anak tulisnya musba, biasa musba ya. Anak ganti dulu musyabba ya, karena di sini musyabba.
Mat lazim harfi musyabba adalah apabila ada huruf dalam hawadhus suwar jumlah huruf hijaiyahnya 3. Tengahnya huruf mat dan huruf yang ketiga sukun. Bila diidghamkan huruf sesudahnya, sesudah huruf mat, maka berat ya atau musaqqal. Jika tidak diidghamkan maka ringan, mukhaffaf. Gitu ya. Sekarang kita akan coba nih, anak akan berubah dulu ya, takut lupa, suka lupa. Ini juga udah lama nih bikinnya yang dulu. Harfi musyabba. Ya. Nah, sekarang maksudnya bagaimana? Maksud dari hurufnya ada 3. Nah, sekarang kita akan coba ke Word ya. Kita akan tulis. Nah, kita keluar kalau di sini. Nah, biar lebih jelas ya. Oke, kita akan coba ambil yang surat Al-Baqarah ya, ayat 1 tadi. Maksudnya bagaimana gitu ya? Materinya di-share di grup Ustazah biar bisa di-print. Oh iya, karena kemarin hanya 2 gitu ya. Jadi biar ini mat harfi utuh gitu maksud saya. Nah, kemarin kita sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau saya fotoin, habis saja sih, jadi hanya 2 gitu. Ini saya pengennya 1 folder gitu, biar nggak hilang. Nanti 1 folder tetap saya berikan. Karena kita bahasnya apa namanya? Sedikit-sedikitnya ya 1 ya. Kita nggak pakai ini kayak kita beda nih. Wah, muncul nih. Ya, oh kecil banget. Kecil banget. Iya, ini lagi digedein. Ya, gede ya. Segini cukup ya. Oke. Maksudnya 3 bagaimana? Maksudnya 3, ya misalnya alif. Alif itu berapa? Alif hurufnya berapa? 1. Alif itu tulisannya hurufnya berapa? Ya. 1. L-I-F. O. Ya. Pas. Ah. Tiga ya Ustazah. Alif, lam, fa. Ustazah? Oh, ada. Ya, ya mental nih. Allahu Akbar.
Oke. Alif lam mim. Maaf ya. Oke. Ana kurangin deh videonya sebentar, Ana matiin dulu. Oke. Sinyalnya. Oke, ini. Nah, oke, kita lihat ya. Kalau untuk alif ya, ini kalau kita maksudnya kita bedah gitu. Kita lihat hurufnya. Alif itu seperti itu ya. Kemudian lam. Ya, ini lam. Kemudian mim. Nah, begini ya. Ini maksudnya 3 huruf yang dimaksudkan tadi itu adalah ini. Ini alif ya. A ada huruf alif, kemudian lam dan fa. Alif ini ya. Ini namanya musamayatul huruf. Alif ini hurufnya ada 3. Kalau dikasih hamzah, ini hamzahnya karena dia berharokat ya. A, berarti ada 4. Kalau kita mau apa namanya sebutkan semuanya, ada hamzah, alif, lam, sama fa. Di alif ini bacaan mad lazim tidak? Halo? Tidak. Kenapa tidak? Tidak termasuk khawatir suar. Tidak termasuk khawatir suar. Iya kan dia gabungan. Itu apa? Ayo. Gadis alif sendiri. Oh, fawatih suar itu artinya adalah fawatih itu dari kata fatihah. Al-fatihah itu artinya adalah pembukaan. Kalau suar mufradnya adalah surah. Ya, berarti pembukaan surat atau surat pembuka. Nah, jadi alif ini ya masuk dia dalam fawathus suar, tapi dia tidak termasuk huruf mad lazim gitu ya. Terus apa lagi sebabnya ini tidak masuk dalam tadi apa namanya mad lazim? Kenapa? Tadi yang pertama syaratnya hurufnya 3, yang kedua huruf yang kedua adalah halo. Sukun. Lupa ya? Nih kayak tulisannya juga kecil. Setelah huruf yang ketiga sukun. Apa namanya? Ini dibuka yang sebelah sini, yang situ lupa gitu. Nggak kelihatan. Sama, saya juga begitu. Oke, saya coba ulang kembali nih ya. Semoga begini bisa langsung nih. Bisa nggak nih? Oh, bisa. Keren. Ini Zoom-nya di-update terus ini. Setiap buka update, Jadi ternyata lebih keren. Nggak usah stop share, kita bisa langsung menampilkan. Terlihat tidak? Tampilannya kelihatan tidak? Di kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan Ustazah. Tadi kan saya stop. Biasanya harus di stop share baru ganti lagi gitu. Yang sekarang enggak, ini bisa langsung lewat laptop. Ya di sini. Nah ini syaratnya. Yang pertama jumlah huruf hijaiyahnya ada 3. Nih, ini syarat 1. Yang kedua tengahnya huruf mad. Nah, yang kedua. Kemudian huruf yang ketiganya adalah sukun. Nah, ini. Jadi ini yang kedua bukan mat Ustazah. Lamnya. Nah, ada tiga apa namanya? Ada 3 syarat ya. Jadi pertama jumlah hurufnya 3, tengahnya huruf mad, huruf ketiganya sukun. Nah ini. Nah, kemudian kalau untuk mutsaqal satu lagi syaratnya diidghamkan huruf sesudah huruf mad. Nah, jadi ini huruf mad ya, kemudian ada huruf ketiga sukun. Setelah di huruf sukun ini diidghamkan dia, maka dia mutsaqal. Kalau tidak diidghamkan, maka dia mukhaffaf. Tulisannya kok hilang ya? Dalam? Tulisannya nggak ada. Pribon, Mbak? Tulisannya nggak ada. Tulisannya nggak ada? Iya, nggak muncul di HP-ku. Ini HP-ku yang error apa ya?
tulisan tulisan Kalau saya yang ini tidak belum ya. nih. Nah, yang ini baru nanti saya ambil lagi. Nih, yang ini Mbah maksudnya. Ini gambar anak kecil yang keluar. Oh, kalau yang lain gimana? Kurang gede kah? Kalau saya masih di screen yang alif lam mim itu, Ustazah. Kalau untuk yang screen satunya Oh, lagi, ini HP-nya zoomnya ditidurkan. di-update mungkin ya. Di landscape. Ya. Di landscape jadinya dia lebar kelihatannya. Kalau di landscape, kalau di portrait berdiri gini dia apa namanya kecil. Di apa namanya di landscape apa namanya landscape itu apa? Diputer lah. Lokasinya dia diputar dikit. Nah, Dimiringin HP-nya. jadi bingung landscape setelah portrait. Kalau di ini bilangnya begitu ya. Tapi Dimiringin lanjut HP-nya. ya, ini biar lebih jelas ya. Nah, tutup nih. Di sini ada, kalau ini alif, dia huruf keduanya bukan mat. Ya, itu walaupun dia huruf terakhirnya adalah sukun. Alif berarti kan sukun. Nah, tapi berhubung dia di tengahnya di sini tidak mat, maka dia bukan bacaan mat lazim. Maksudnya begitu, ya. Ini harusnya ada harokatnya juga gitu ya. Ya, kalau ada harokatnya, kayak anak kasih harokat ya. Ini saya jarang pakai, saya kalau Arab jarang pakai harokat, jadi kadang-kadang ini yang fathah yang mana gitu. Oh, bener nih. Ya, ini sukun. Nah, ini begini. Ya, kemudian yang lam sekarang. Nah, lam. Ini hurufnya ada 3 ya. Nah, huruf apa saja? Yang 3. Lam, alif, ya. mim. Yang pertama Alif dengan mim. lam. Alif, Yang dan kedua mim. huruf alif. Alif, Yang ketiga huruf mim. Nah, ini namanya dia ada 3. Ya. Oke. Saya kurungin ya. Dikurungin. Ini biar agak bingung. Kita kurungin ya. Nah, di sini. Jadi, lam ini terdiri dari 3 huruf. Benar ya? Lam, alif, sama mim. Ya, berarti syarat pertama dipenuhi. Syarat yang kedua, huruf yang kedua adalah mat. Nah, alif ini adalah huruf mat. Kenapa? Karena sebelumnya ada fathah. Dia diikuti fathah. Sehingga dia termasuk mat. Gitu ya. Kemudian syarat yang ketiga, huruf terakhirnya adalah sukun. Nah, berarti ini dia memenuhi semuanya. Lam ini berarti bacaan mat lazim harfi musyabba. Nah, kita garisin itu dulu. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke huruf mimnya. Nah, mim ini berapa huruf? 3. 3. Nah, 3 ya. Kita kasih harokat. Nih. Kemudian Ya, sukun. ini sukun. Yang terakhir ini sukun lagi. Ya. Mim. Ya, kalau ini kelihatan ya. Ini huruf mim. Kemudian ya dan mim. Berarti ada 3 juga. Ya. Pertama ini huruf mim. Kemudian ya. Kemudian Mim. mim. Nah, oke ya. Ini jadi niatnya kok nggak ada ininya nih. Nah, Ada titiknya. ada juga titiknya. Kalau disambung dia ada. Ya, jadi dia hurufnya ada, jumlahnya ada 3. Ini kenapa ya ini termasuk huruf mat. Kemudian sebelumnya adalah harokatnya kasroh. Nah, sehingga memang dibaca mat. Beda dengan kalau harokatnya fathah. Nah, maka bukan mat. Ya, mat juga, tapi kalau dia hanya sampai 2 huruf dia bukan mat. Nah, kalau dimatikan baru dia mat. Ya.
Kalau fathah diikuti sukun, fathah diikuti ya sukun, itu bukan bacaan. Bacaan apa namanya? Idgham. Ayo. Mat lain. Jangan, kalau tidak diwakafkan, dia tidak boleh dibaca mat, ya. Nah, ini yang berhati-hati, lin aja, ya, atau len kita punya matlin. Ya. Lin ini kalau tidak diwakafkan maka tidak bertemu dengan huruf hidup, dan tidak diwakafkan maka tidak boleh dibaca panjang. Kalau dia bertemu dengan huruf hidup kemudian dibaca wakaf, baru dia bacaan matlin gitu. Oke, jangan ke situ lagi, jadi bingung. Ntar ini dulu ya. Satu-satu. Iya. Karena nanti di sini dici banget ya. Kayak misalnya kaf, ha, ain, shad itu ya. Karena di sini ada juga ya, linnya ada. Oke, baik, kita fokus ke sini dulu. Ya. Di sini lam ini 3, mim ini juga sama. Berarti dia sudah memenuhi syarat dari mat lazim harfi musyabba, ya. Yang pertama dia terdiri dari 3 huruf, yang kedua adalah huruf keduanya dia adalah mat, ya, karena dia huruf sebelumnya kasroh, ya, ini ada ya sukun. Kemudian huruf yang ketiga sukun. Nah, dibaca sukun. Nah, kalau ini dibaca mimu misalnya ya dia enggak bisa. Ya, karena ini dibaca mim, berarti huruf ketiganya sukun. Nah, maka di sini dibaca mat lazim harfi musyabba. Nah, sekarang kita akan membedakan antara mukhaffaf dan mutsaqalnya. Nah, tadi saat mutsaqal maka huruf terakhir, ya, huruf ketiga ini bertemu dengan huruf idgham. Diidghamkan, bertemu dengan tasydid, ya. Kalau kita ngomong bertemu dengan tasydid karena diidghamkan. Biasa kita kalau ada sesuatu yang diidghamkan itu kan dia ada tasydidnya, ya. Misalnya mayyaqulu, yaknya ada tasydid gitu kan. Nah, ini juga sama, ya, ada tasdid, ya. Kadang-kadang di alif lam mim sin ini tulisan begini, kadang-kadang di mimnya ini ada tambahan tasdid dia, ya. Misalnya tulisannya ini tasdidnya ada di mana ini? Ini sukun, nih tasdid ada di sini. Nah, ini anunya nggak kelihatan jadinya. Ya, biasanya dia begini, ya. Ada yang tulisannya begini, ya. Kemudian baru seperti ini. Yes. Mana ini? Ya, kadang-kadang meme-nya situ ada tasdidnya, ya. Tulisannya, ya. Maksudnya begitu. Mana nih? Coba dibuka Al-Qur'annya. Ada tidak tasdidnya di sini? Ada. Kalau Usmani ya ada Ustazah. Ada tasdidnya, ya. Nah, biasanya ada tasdidnya baru kemudian tanda layar yang seperti tadi. Tapi ini kok di sini mana ya yang di atas harokat tanda panjang? Enggak ada di sini. Ini fathah, kasrah, kasratain, sukun, dumatain. Adanya ini, tapi ini enggak begini. Ini kayak begini nih. Ada alifnya tapi ya. Ada alifnya ini. Tidak. Oh, di atas tasdid ada apa? Ya, ada tanda ininya nih. Panjang 5 harokat. 6 ya. Semuanya dia. Di Mushaf Al-Baqarah. Ya. Oh, memang dia modelnya begini dia. Nggak bisa double kali Ustazah. Iya. Biasanya dia di sampingnya gitu ya. Hilang juga.
Oke. Iya, mungkin nggak bisa double ini dia. Oke, jadi untuk itu satu doang ya. Oke, kita lihatin di sini ya. Oke, ini berarti kan berbeda nih ya. Ini lam, ini mim. Ada tasdid di sini. Ada yang diidghamkan, ada yang tidak. Kita bacanya alif lam mim. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, mana yang musaqqal dan mana yang mukhaffaf? Ya, mana? Alif ke mim mukhaffaf, lam ke mim musaqqal. Lam ke mim musaqqal. Lam ke mim mad lazim musaqqal harfi. Kalimi. Iya, mad lazim musaqqal kalimi. Lam ke mim. Alif ke lam itu mad lazim. Mim ke mim mad lazim mukhaffaf. Kemana Ustaz ya? Sebentar. Ustazahnya bentar. Iya, Nggak ada ustazahnya kepental ya. Sarapan, minum susu, nanti kesiangan, esnya, mau bikin nasi goreng, keburu makan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر. Imut itu masuk. Ustazah, mana kepental ya? Iya, Ukti. Iya, Sepertinya ya. Udah enak.
Belum juga Ustazah. Allah. Ada yang sholat masuk sini ya? Iya. Sini, Ibu. Sepertinya Umi Ais ya. Umi Ais, Lagi sholat. jam berapa sholat ya? Sholat suruh kali ya? Duha. Suruh. Surah. Duha belum nyampe ya? Kata Ustadz Adi Hidayat di jam 6. Oh, jam 6 ya? Oh. 1,5 jam sesudah subuh. Suruh Maaf kata Ustadz ya. Adi Hidayat. Astagfirullah. Ini tahu nih koneksinya, Masya Allah. Lagi ngomong aja. Ternyata ngomong sendiri. Allah. Ditungguin Ustazah. Imut ya Ustazah, yang di sini nungguin loh. Saya bingung. Loh kok saya ngomong sendiri nih? Duh. Ternyata saya keluar. Astagfirullah. Astagfirullah. Oke, Tayyip, kita lanjut ya. Maaf ya, ini drama hari ini nih keluar masuk. Masya Allah. Padahal biasanya nggak apa-apa ini. Tahu kenapa nih? Perjuangan Ustazah. Semoga tercatat ibadah ya. Ibadah udah dimatiin videonya. Tayyip, kita lanjut ya ke materinya. Ya, di sini yang mat lazim mustaqil, ya, yang mat lazim harfi musyabba mutsaqal. Nah, itu lamnya apa mimnya? Kita fokus ke sini. Gimana Ustazah? Lamnya. Ya, Ustaz itu di mut. Oke. Yang lam mat lazim harfi musyabba mutsaqal. Gitu. Yang mim. Yang mim bacaan? Musakol. Mim musakol. Yang mim musakol. Berarti dua-duanya musakol. Enggak, yang musabah apa? Mukafaf. Mim mukhafaf. Mukafaf yang lam. Yang lam mukhafaf, yang mim musakol. Ya. Yang lam musakol. Yang lam musakol, yang mim mukhafaf. Oke. Yang lam musakol, yang mim mukhafaf. Tadi ada juga yang lam mukhafaf, yang mim musakol. Oke, sekarang saya sandingkan. Sandingkan nih. Hurufnya kita sandingin ya. Kita hapus ini, masukkan hurufnya. Di sini kita akan tahu nih, sebenarnya yang mukhafaf yang mana, yang mustakol yang ya. Ini dari sini kita bedah menjadi ini. Alif, lam, mim. Gini ya. Nah, yang kita lihat di sini, ini saya berikan, saya bold ya. Saya blok nih. Nah, yang saya blok ini, ada mem sukun bertemu dengan mim. Nah, di sini mem sukun bertemu dengan mim, ini bacaan Bacaan apa? Idgham mimi. Idgham mimi. Idgham mimi, idgham misli sama aja ya. Tapi kalau mim itu lebih kepada idgham mimi, ya, atau idgham mutamatsilain. Nah, karena sama hurufnya. Tapi kalau untuk mim itu karena dia punya hukum sendiri, biasanya kita lebih cenderung kepada idgham mimi, ya, karena dia temannya ikhfa syafawi, temannya apa, idhar syafawi gitu ya. Hukum mim dibagi 3. Nah, kalau idgham mimi ya atau idgham misli di sini ya, di sini ini dibacanya dengung. Nah, gitu ya. Kalau tulisan begini ini secara otomatis memnya di sini biasanya ada tasdidnya gitu ya. Kalau kita baca di kalimat yang memang ada mem sukun bertemu mim, kalau ini kan nggak kelihatan ya, karena ini yang tertulis adalah hurufnya doang. Untuk itu dikatakan harfi, karena yang tampil di sini hanya hurufnya aja, huruf alif, huruf lam, huruf mim. Nah, tapi tidak dibedah seperti ini ya, tidak terlihat seperti ini. Nah, gitu. Jadi
ini mim sukun bertemu mim, yang di tasdid memang mim. Nah, tapi yang saat kita membaca, yang terasa berat lamnya apa mimnya? Saat kita membaca Lam. yang itu lam apa mim? Lam. Nah, yang ditahan ini panjang dulu, lam, karena ketemu sukun. Kemudian di sini ditambah lagi dengan tasdid tadi atau idgham. Ya, ditambahkan karena ini diidghamkan. Nah, kalau tasdid sebenarnya hanya apa namanya ya, penambah aja ya untuk pengingat lah kita ya bahwa di situ ada idgham ya. Sehingga di sini ditahan. Pertama, ini panjang la. Kemudian di sini ditahan la. Nah, baru di sini kita lanjut ke mim. Gitu ya. Mim itu ringan apa berat? Ringan. Nah, ringan. Kita hanya mim. Beda dengan lam. Nah, di situ yang dikatakan berat. Ya. Sehingga yang musaqqal ya, yang mat lazim harfi musyabba musaqqal itu adalah lamnya. Masya Allah. Ya, yang mim ini adalah bacaan mat lazim harfi musyabba lagi Kalimi. Nah, ya, jadi bacaannya ada banyak mat lazim harfi musyabba mukhaffa. Ya, jadi kalau di sini di apa namanya di dalam kitab ini, di dalam kitab Hidayatul Mustafid ini, mat lazim harfi musyabba ini dibagi menjadi dua gitu ya. Jadi dibagi dua. Dia ini saya kasih tanda ya. Musyabba. Musyabba ini dibagi dua, yaitu faf dan musaqqal. Sehingga nanti ada lagi istilah mat lazim harfi mukhaffaf, ada lagi. Begitu. Jadi pembagian di kitab Hidayatul Mustafid ini agak berbeda sedikit. Nah, ini untuk cakrawala kita, pemikiran kita. Oke. Dan untuk ain nanti beda lagi, tapi bahasannya tidak di sini, dia tidak setelah ini ya. Setelah ini ada ain itu kan dia bacaan mat ini sendiri ya, apa namanya matlin ya, dia sendiri dia. Sini ini baru yang biasa, maksudnya yang mat lazim harfi musyabba musaqqal sama mat lazim harfi musyabba mukhaffaf. Oke. Sekarang kita kembali ke materi. Ya. Kalau sod ini berarti bacaan apa? Sod. Huruf. Lazim mat lazim harfi. Mukhaffaf. Mukhaffaf. Ya. Mat lazim harfi. Ayo. Sod. Mat lazim mukhaffaf harfi. Kan sodanya. Mat lazim harfi musabba. Mat lazim harfi musyabba mukhaffaf. Nah, gitu. Jadi kita bicara di Hidayatul Mustafid ya. Nah, di Hidayatul Mustafid. Jadi jangan yang lainnya. Sekarang kita akan coba bedah yang huruf shad ya. Itu tulisannya shad doang. Kalau kita tulis di sini, shad itu berarti hurufnya ada shad gini ya. Ada dal. Kemudian alif, kemudian dal. Nah, dal ya. Dalnya itu sukun. Nah, dal sukun itu dibaca kol.
Maka di sini saat kita membaca sod juga harus kol-kolah. Nah, jadi kalau tampilannya begini, ibaratnya tidak ada dal sukunnya gitu ya. Tapi saat ini saat dibedah dia itu ada gitu ya. Kalau di tulisan, kalau di Al-Quran, nah itu kan tulisannya hanya begini doang ya. Huruf sod begini, kemudian sama mana tadi yang layar itu ya. Nah, ini ada alifnya. Kalau alifnya dibuang nggak bisa ya. Kayak layar tadi doang ya. Kalau begini doang kan tulisannya. Ini shotnya begini. Ya. Pakai papan tulis aja saja lebih gampang. Bentar. Bisa biar jelas ya. Kalau ini dia satu ini bisa diambil salah satu. Hilang semua. Ya, tulisannya begini doang ya. Sama kayak begini nih, giniannya. So, kayak apa namanya? Tanda layar begini Tanda doang. bendera. Sehingga dal sukunnya itu nggak kelihatan gitu. Tapi saat dibedah karena memang ada dal sukunnya dan dal sukun itu bacaan kolkolah, maka dia harus dibaca kolkolah. Jadi berlaku hukum tajwid sama dengan alif lam mim ini ya. Di sini ada lamnya, ternyata ada mim sukun bertemu mim, maka idgham miminya, hak dari idgham mimi, hak dengung dari idgham mimi itu juga harus disampaikan, harus tersampaikan. Sehingga nggak boleh dibaca alif lam mim, tidak boleh dibaca begitu. Dengungnya juga harus ada alif lam baru. Ini tidak boleh hanya alif lam mim, nggak boleh begitu ya. Jadi lam di sini harus ditahan. Nah, walaupun tasydidnya adanya di mim ya, tetapi bacaan beratnya karena hukum tajwid itu adalah hukum bacaan. Jadi yang dinilai itu bacaannya. Ya, sehingga ilmu tajwid itu memang fardu kifayah. Karya yang fardu ain itu membacanya. Membaca sesuai tajwid baru fardu ain. Nah, di sini lamnya di sini ya, hak dari dengung itu pembimbing harus tersampaikan. Harus ya, yang mimnya ini walaupun hanya ketempatan tasydid di sini ya. Nah, dia ini karena dibacanya memang tidak berat ya. Idghamkan, kalau di dalam Hidayatul Mustafid tadi bahasanya tidak diidghamkan, maka dia dibacanya mukhafaf. Gitu ya. Oke, taib. Yang ini sod seperti ini. Sekarang kalau qaf ya, misalnya contohnya qaf. Qaf itu kalau kita bedah, dia hurufnya seperti ini. Qaf, alif, fa. Oke, gini ya. Nah, ini sukun. Nah, jadi ini memenuhi semua ya. Nah, di sini fathah, alif. Nah, qaf. Nah, ini fa itu tidak huruf qalqalah, maka juga tidak boleh dibaca qalqalah. Kemudian satu lagi misalnya huruf nun, situ contohnya ya. Nah, ini nun. Jadi, nun. Nah, ini nun. Nun di sini sama, ini dibaca ini ada memenuhi. Huruf ketiganya adalah sukun. Ini disukun sehingga dibacanya panjang. Nah, jadi antara sod, qaf, nun, ini semua bacaan mad lazim, harfi, ya. Ya, ada 4. Diulang saja tapi nggak dengar itu saja. Ini yang berisik suara apa ini? Ya, diulang saja. Apanya yang diulang sayang? Nama mad lazim, harfi, musyabba, mukhaffaf ya. Lihat dari sini. Musyabba. Ya.
Jadi ini kita belajarnya pakai hidayatul mustafid. Jadi kita ke hidayatul mustafid. Dengan saya kalau dengarnya begini ya berarti itu di kitab lain. Ini kita fokus ke hidayatul mustafid dulu. Gitu ya. Karena pembagiannya yang sering kita dengar itu di buku-buku tajwid itu mat lazim harfi mutsaqal sama mat lazim harfi mukhaffaf. Gitu ya kan? Tapi kalau di hidayatul mustafid ini dia dibagi. Ada mat lazim harfi musyabba, ada mat lazim harfi mukhaffaf. Dia begitu. Yang musyabba dibagi 2. Nah, nanti ini pembahasan setelahnya ada. Nah, sekarang kita fokus ke sini dulu. Oke, di sini bisa dipahami ya. Nah, di sini masuk dari ini. Insya Allah bisa dipahami ya. Syaratnya itu Ustazah, syarat yang untuk mat lazim harfi musoba itu tadi apa aja, ketinggalan ini Nah, nyatetnya. ini saya. Ini anak udah kembali ya. Kita kembali ke apa namanya? Kita kembali nih, Bauti udah nih. Nih, ya. Yang pertama jumlah huruf hijaiyahnya 3. Kayak sod, tadi kan ada 3. Ya, ada sod, alif, sama dal. Kemudian tengahnya mat. Ya, ini tengahnya mat. Tadi kalau sod itu fathah diikuti alif. Nah, kemudian huruf yang ketiga adalah sukun. Nah, tadi kayak sod, dalnya di sukun. Dalnya dalam kondisi sukun. Nah, kemudian bila diidghamkan huruf sesudah huruf mat berarti huruf ketiga. Sesudah huruf mat kan huruf ketiga. Kayak tadi mim, lam ke mim ya. Lamnya tadi kan diidghamkan ke mim ya karena ada mim sukun bertemu mim, maka itulah dinamakan mustaqol. Gitu. Jika tidak diidghamkan maka ringan. Ringan itu maksudnya adalah mukhaffaf. Jadi mat lazim harfi musyabba di sini dibagi 2. Ada yang mutsaqal, ada yang mukhaffaf. Begitu. Ya. Ini di sini. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini biar selesai yang nggak berasa nih karena keluar masuk ya udah mau jam 7. Ya Allah dah. Berarti niatnya mau labat lazim harfi mukhaffaf gitu sekalian. Tapi ada ainnya juga. Ya, oke, sekarang kita lanjut. Ya, ini kok nggak mau dipencet ini. Oke. Ya, semoga nggak bentar lagi nih. Oke, tak stop dulu deh. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjutnya. Ayo dong. Ya, nggak mau nih. Oke. Kam huruful maddil lazim al harfi. Ya, di sini mad lazim harfi hurufnya ada berapa? Iya sama niatu ahrufin yajma'uha qauluka naqasa asalukum. Ya. Di sini huruf dari mat lazim itu ada 8 terkumpul dalam kalimat naqasa asalukum. Ini sama dia di apa namanya dipecah nih. Untuk alif ya, terdapat 4 huruf yaitu sod, kaf, qaf, lam. Ya, kelihatan ya. Nah, kemudian ini dipecah dia. Maksudnya kan kalau huruf mat itu ada 3. Ada alif, wawu sama wawu sukun sama ya sukun. Ya. Nah, ini ternyata belum saya unggah ini lanjutnya, astagfirullah. Oke ya, kemudian anak ke ini berarti ke kitabnya dulu. Kemudian yang kaf, shad, min
min fatihati Maryam, waqaf wal Quran, waqaf min fatihati Syurah, min alif lam mim. Kemudian yang ya. Ya, yang ya itu ada dua. Nah, harfani. Ini apa nih? Belum saya unggah. Ini halaman 19. Anak pikir udah ada kurang teliti ya. Nah. Yang ya ada dua, yaitu mim sama sin. Ya, anak tampilkan di sini. Nanti idenya Arabnya untuk ya. Ya, Arab. Nah, nih. Gantinya. Sambil tidak semuanya dokter. Untuk yang ya itu alif ya. Untuk ya sukun. Ya sukun terdapat dua huruf. Dua huruf, yaitu mim dan sin, ya. Yaitu mim dan sin. Nah, ini saya tulis Indonesia aja daripada pelik ya. Mim dan sin. Nah, kemudian untuk wawu, ya, untuk wawu itu hanya satu. Untuk wawu sukun hanya satu. Hanya satu, yaitu huruf apa? Nun. Ya, huruf nun. Nah, nun kan tulisannya nun gitu ya. Oke, coba ini anak kan di sini. Nun, mim sama sin. Ain masuknya kemana, Ustazah? Ya, itu bahasan sendiri. Dan tadi saya bilang, untuk ain dia dibahas sendiri. Tidak masuk di sini. Oh, yang lin tadi, Ustazah. Karena dia bukan mat, dia sendiri. Ya. Tadi dulu. Oke. Wa ammal ain, nah ini baru. Nah, pertanyaan yang bagus nih. Wa ammal ain, nah ini dia yang untuk ini, untuk huruf mat ada 8 ini ya. Fahadhihi sab'ah tamuddu maddan musba'an bila khilafin. Ya, jadi huruf yang di sini nih, yang di sini kan ini 1, 2, 3, 4, 2, 1. Nah, ini kan berarti ada berapa? 7. Yang 7 ini para ulama bersepakat ya, atau bila khilaf, mereka dibaca mat musba atau musyabba. Ya. Di sini. Yang 7 ini. Nah, untuk ain, nah ini baru. Untuk ain, wa amal ainu min fatihati Maryam wasyura. Ya, karena di ain itu ada di surat Maryam sama surat Asy-Syura. Fafiha wajihani. Ya, untuk ain itu ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Yaitu apa pendapatnya? Al-muddu thalathu alifat wa tawassut alifani. Ya, 2 pendapat itu adalah ada yang mengatakan yaitu dibaca 3 alif. Kalau dibaca 3 alif berarti bacaan mat lazim ya. Nah, dan ada yang mengatakan dibaca 3 alif, ada yang mengatakan dibaca
2 alif. Nah, di sini untuk ain itu ada 2 pendapat. Oke, itu deh. Untuk ain ada 2 pendapat, yaitu dibaca 3 alif dan dibaca 2 alif. Ya, yang masyhur bagaimana? Yang masyhur yang biasa dipakai wal maddu ashhuru. Wal maddu maksudnya berarti dibaca. Ini kalau dia baca istilahnya dibaca 3 alif ini maksudnya dibaca mat. Ya, dibaca panjang berarti di tulisannya di sini dibaca mat. Ya, dibaca mat dalam artian 3 alif atau dibaca tawassut. Nah, ini 2 alif ini namanya dan tawassut. Tawassut itu maksudnya adalah 2 alif. Nah, kita ini bahasa Arabnya ya, dibaca 2 alif. Dan yang masyhur, ya, yang lebih terkenal, yang biasa dipakai itu adalah dibaca mat, berarti 3 alif. 3 alif. Ya, yang masyhur. Atau kita pakai bahasa 3 alif dibaca mat lebih masyhur. Yang dibaca mat ya atau 3 alif lebih masyhur. Lebih masyhur berarti lebih banyak digunakan. Ya, ini lebih banyak digunakan. Jadi di sini dari sini kita tahu ya bahwa untuk ain itu ternyata ada 2 pendapat, tapi ini kembali Hidayatul Mustafid. Jadi ini tadi saya katakan cakrawala pemikiran kita gitu. Jadi kalau ada, ini anak pernah memang waktu itu pernah ngaji gitu ya, yang masalah ini kitab lain ternyata yang umumnya kitab itu karena lebih masyhur 3 alif ya, sehingga biasa ya 3 gitu. Kita dengernya rata-rata memang 3 alif gitu. Jadi disamakan dia bacaan mat lazim harfi gitu. Jadi kalau untuk yang 7 ini yang ada huruf shad, kaf, qaf, lam, sin, mim sama nun. Nah, kalau ini bila khilaf dia dibaca mat lazim harfi 3 alif. Nah, kalau untuk ain ini ada 2 gitu, sehingga dia disendirikan. Tapi jumlah huruf mat lazim harfi di sini tetap 8. Kenapa? Karena ain ini ada 2 pendapat. Dan yang lebih masyhur dia 3 alif. Tapi wallahu alam, insyaallah next kita baru bahas mat lazim mukhaffaf harfi. Ya, nanti kita lebih detail lagi. Kalau masih bingung nanti kita karena ini agak beda sedikit doang sih, tapi insya Allah kalau udah ada terlihat mat lazim mukhaffaf harfinya lebih jelas lagi. Kalau tadi mat lazim harfi musyabba ya, jadi dibagi 2. Itu dulu kita mat lazim harfi musyabba ada 2, yaitu mat lazim harfi musyabba mutsaqal sama mat lazim harfi musyabba mukhaffaf. Ya, ya. Sama ini hurufnya ada 8. Yang 7 tanpa hilaf semua dibaca 3 alif. Yang khusus untuk ain ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan dibaca 3 alif, ada yang mengatakan dibaca 2 alif. Tapi yang 3 alif lebih masyhur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini sudah jam 7. Nah, ada tugas. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tafadhali. Gimana? Sudah tidak ada waktu, anak kembalikan kepada MC ya. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat di dunia sampai di akhirat dan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bertambah umur, bertambah baik amal ibadahnya, dan bertambah baik bacaan Al-Qur'annya, dan semoga kita semua tercatat sebagai ahlul Qur'an.
Bagaimana Ukti Fitria? Ana langsung tutup aja atau bagaimana? Ya, makan sudah tutup aja Ustazah. Oke. Langsung Ana. Ya. Baik, kalau ada yang benar datangnya dari Allah, mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apabila ada yang salah datangnya dari saya pribadi, mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maafin ya. Dan mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita akhiri dengan doa senandung Al-Quran bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minha علمنا منه ما جهلنا وناتنا واجعلنا حجة يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Jazakallah Ustazah. Assalamualaikum. Kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum.